kendalanya itu hama, tikus sama wereng. Pakan mahal, kalau mau beli agak murah ya belinya jauh. Tentunya di penjualan akhir, Mbak, di pemasarannya. Cuaca, Mbak, cuaca buruk itu bebek itu nggak kuat. Biasanya bulunya rontok akan gitu. Soal penyakit ya, sama belum saya kuasai semua. Sawah tak ada hujan, jadi kendalanya mungkin dari iklim mungkin Pak gitu. Seperti itu, iklim yang kadang-kadang kemarau panjang ataupun hujan yang terus-menerus gitu. Pengolahan tanah yang itu hulunya, hilirnya nanti ke penjualan, Mbak. Indonesia, negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Seiring dengan upaya mewujudkan asta-cita Presiden untuk membangun Indonesia dari desa, memperkuat produktivitas rakyat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Polri membuka rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Rekrutmen Bakomsus Polri menjadi langkah strategis untuk membangun peran kepolisian yang bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah wujud nyata Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meneguhkan komitmen untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kami berupaya untuk mendukung program dari pemerintah karena kami juga bagian dari pemerintah. Yang menjadi latar belakang rekrutmen Bakomsus ini terutama adalah karena memang di dalam Akta Cita itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, kemudian ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, ini yang menjadi latar belakang kami. Sehingga dalam pelaksanaannya kami juga fokus mendukung dalam hal terutama ketahanan pangan ini dengan merekrut Bakomsus. Karena kompetensinya yang kita butuhkan, jadi kami mengambil orang-orang yang sudah memiliki kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi. Nah, itu yang kami ambil. Karena memang kalau polisi kan tidak memiliki kompetensi itu. Orang-orang yang sudah memiliki kompetensi itu yang kami rekrut untuk memperkuat kerja kami di lapangan nantinya. Untuk animo sangat signifikan itu untuk pendaftaran online 8.600-an, kemudian yang melakukan verifikasi dan melengkapi berkas-berkas itu lebih kurang 4.100-an. Untuk yang kami terima dan saat ini kami didik itu sejumlah 593 orang, yang terdiri dari 434 orang itu kami didik di Pusdik Binmas dan 159 orang itu kami didik di Sepoluan. Berarti yang 159 orang ini adalah wanita. Berbeda dengan pendidikan Bintara pada umumnya, pendidikan Bakomsus Polri dilaksanakan selama 5 bulan. Durasi yang lebih singkat namun padat materi dan terfokus pada kompetensi khusus. Siswa dibekali dasar kepolisian dan ilmu praktis sesuai bidangnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Pendidikan ini dirancang agar efektif, adaptif, dan langsung teraplikasi di lapangan, sehingga lulusan Bakomsus siap melayani masyarakat dengan ilmu dan dedikasinya. Begitu mereka selesai mengikuti pendidikan, ini nanti mereka akan mendapatkan pangkat brigadir 2 polisi. Tapi mereka nanti akan kita klaster, karena memang dari 593 orang yang kami didik, itu 448 orang diantaranya itu adalah sarjana S1, D3, D4. Kemudian ada 145 yang lulusan SMK. Nah, khusus untuk yang 448 orang ini nanti mereka akan mendapat masa dinas surut. Ya, nanti mereka mendapat percepatan naik ke pangkat brigadir polisi 1. Yang mana kalau S1 D4 itu dapat percepatan 3 tahun, kemudian yang D3 itu 2 tahun. Mereka lebih duluan nanti
naik ke pangkat brigadir satunya dibandingin yang berpangkat yang berasal dari SMK. Pendidikan Bakomsus Polri dikelola langsung oleh Lemdiklat Polri, lembaga pendidikan dan pelatihan yang bertanggung jawab atas pembentukan sumber daya manusia kepolisian. Lemdiklat Polri memiliki standar pendidikan yang ketat dan berbasis pada nilai-nilai profesionalisme, integritas, serta kompetensi lapangan. Melalui pendidikan ini, para siswa Bakomsus dilatih dan dibina untuk siap terjun ke masyarakat dengan bekal ilmu, disiplin, dan jiwa melayani. Sesuai dengan tujuan Lemdiklat Polri, pendidikan Bakomsus tidak hanya melahirkan anggota yang kompeten di bidangnya, tetapi juga berkarakter, responsif, dan humanis. Jadi polisi ini merupakan bagian dari administrasi negara. Polisi ini juga aparat pemerintah. Polisi ini juga penegak hukum dan penegak keadilan. Polisi bekerja melalui pemolisian atau policing. Pemolisian itu segala usaha atau upaya untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa. Nah, polisi ini kalau dikatakan mendukung program pemerintah Astacita, yaitu dengan mewujudkan dan terwujudnya keamanan dan rasa aman. Maka polisi sebagai pejuang kemanusiaan adalah memanusiakan. Maka kalau konteks kemanusiaan inilah sebagai aset utama bangsa. Nah, karena konteks kita pada pendidikan atau lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, ini merupakan lembaga atau wadah untuk pendidikan dan pelatihan bagi polisi ataupun calon polisi yang berbasis moralitas dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didik nantinya menjadi orang-orang yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Jadi kita semua sadar bahwa polisi dalam pemolisian keutamanya pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Program pemerintah Astacita salah satunya pada pangan, kesehatan, dan juga keteraturan sosial, keamanan, rasa aman, dan banyak hal yang mendukung produktivitas. Karena salah satu keberadaan polisi dalam pemolisiannya menjamin keamanan dalam negeri yang merupakan refleksi kedaulatan. Kita ini bangsa harus berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing. Yang pertama, kalau wanita pasti di Sepoluan. Nah, karena kalau yang kedua, Pusdik Binmas ini menjadi suatu pusat pendidikan untuk kaitan dengan fungsi bimbingan kepada masyarakat. Mereka akan menjadi polisi yang peka, peduli, atau memiliki latar belakang pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pangan, masalah perikanan, masalah pertanian, peternakan, dan kesehatan. Nah, pada konteks inilah yang kita lakukan pada dua tempat ini. Dan mereka bukan hanya belajar konsep teori, tetapi mentransformasi, literasi, bagaimana merubah mindset dan culture set agar mereka peka, peduli, dan berbela rasa pada hidup dan kehidupan. Karena mau tidak mau, keberadaan polisi adalah bagian dari masyarakat yang dilayani, sehingga mungkin prinsipnya sama, tapi style atau gaya, polanya bisa bervariasi antar satu tempat dan tempat lain menyesuaikan corak masyarakat dan kebudayaan. Di bawah naungan Lemdiklat Polri, siswa-siswi Bakomsus menempuh pendidikan Bintara. Pusdik Binmas Banyu Biru Jawa Tengah dan Sepolwan Jakarta Selatan menjadi tempat mereka mengenyam pendidikan kepolisian. Selama 5 bulan lamanya, mereka pun ditempa untuk menjadi sosok bayangkara yang mengayomi dan melayani masyarakat. Pusdik Binmas itu adalah salah satu lembaga pendidikan pengembangan yang ada di jajaran Lemdiklat Polri. Pusdik Binmas itu mendidik
polisi-polisi yang akan ditugaskan khususnya pada fungsi Bimas yang akan dijadikan seorang Babin Kamtibmas yang nantinya akan bertugas di desa-desa di seluruh Indonesia. Ya, jumlah siswa yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pembentukan dari kompetensi khusus itu berjumlah 434 siswa yang terdiri dari 3 kompetensi, yaitu di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Ya, untuk Polwan itu ada di Sepolwan di Ciputat. Mereka dididik tersendiri di Sepolwan, khusus wanita. Jadi di Sepolwan saat ini sedang mencetak 456 siswa, 159 diantaranya adalah Bintara kompetensi khusus. Jadi ada 2 pendidikan, polisi tugas umum dan Bintara kompetensi khusus. Kekhususan kompetensi yang mereka miliki ada, mereka itu rata-rata sarjana, S1, D3, D4, baik sarjana perikanan, peternakan, kemudian pertanian, kemudian di dalamnya juga ada sarjana kesehatan masyarakat, sarjana gizi, sekolah polisi wanita. Saat ini berlokasi di Ciputat, di bawah Lembaga Pendidikan Polri. Saat ini kami sedang mendidik polisi wanita berpangkat bintara ya, calon-calon polisi wanita berpangkat bintara. Serupa tetapi tidak sama, siswa-siswi Bakomsus juga menempuh pendidikan teknis kepolisian layaknya pendidikan bintara pada umumnya, yakni fungsi teknis Binmas, Sabara, Intelkam, Lalu Lintas, dan Reserse. Yang membedakan adalah bekal ilmu di berbagai sektor pangan yang sudah mereka miliki. Ilmu inilah yang menjadi pembuka gerbang mereka ke masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan di bidang ketahanan pangan. Jadi mereka dibekali dulu tentang ilmu-ilmu kepolisian sebagai bekal nanti ketika mereka melaksanakan tugas di lapangan. Jadi mulai dari mereka menerima laporan, kemudian mendatangi TKP, kemudian di bidang fungsi Bimas mereka melakukan penyuluhan, di bidang reserse mereka belajar untuk memeriksa, di bidang Sabara mereka belajar menerima laporan. Nah itu yang dari Pusdik Bimas ini juga membekali mereka tentang fungsi teknis kepolisian, 5 fungsi teknis yang harus mereka miliki. Nah kompetensi khususnya itu nanti yang akan digunakan membantu masyarakat sebagai motivator masyarakat, memberikan kegiatan-kegiatan penyuluhan baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun kesehatan lewat mereka sebagai seorang babin. Terkait dengan pola pendidikan yang kami ajarkan di sekolah polisi wanita, tentunya selain pola pendidikan ya, kami mengasah bagaimana pengetahuan secara knowledge mereka dapat, karena berbicara SDM Polri ini kan aset penting bagi organisasi kepolisian ini. Mereka tentunya diajarkan oleh guru-guru yang profesional. Meskipun siswa-siswi Bakomsus telah mengemban ilmu pangan, tetapi semangat mereka untuk mengasah pengetahuan tidak boleh padam. Untuk itu, pembekalan dari lembaga dan institusi di sektor pangan dihadirkan agar wawasan dan pengalaman mereka selalu terdepan. Namun, ilmu tidak akan berarti apapun jika tidak diterapkan dan dibagi kepada halayak luas. Tidak ayal, bagian dari pendidikan siswa-siswi Bakomsus adalah membantu dan berbagi kepada masyarakat melalui kegiatan Live in Learning. Live in itu mereka hidup bersama dengan masyarakat, artinya mereka hidup bersama dengan masyarakat untuk mampu membantu masyarakat di mana mereka memiliki kemampuan-kemampuan tertentu itu. Ya contohnya ada yang tinggal di masyarakat peternakan, mereka membantu para peternak membersihkan kandang, memberikan makan ternak. Itu yang mereka
lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka belajar hidup bersama dengan masyarakat agar di latihan kerja ini dapat menjadikan pegangan buat mereka ketika nanti mereka akan melaksanakan tugas di lapangan. Nah, Live In ini adalah program terbaru dari Pak Kalemdiklat Polri. Penyelenggaraan kegiatan Live In Learning membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan masyarakat setempat dirasa perlu demi keberlangsungan latihan kerja siswa-siswi Bakomsus. Kita minta bantuan teman-teman yang ada di kewilayahan, Mbak. Gitu, karena kan kita Lemdiklat, Pusdikbimas terlebih khusus kan pasti tidak punya wilayah. Akhirnya kita berkoordinasi dengan 5 Kapolres itu yang akan digunakan tempat latihan kerja. Nah, lewat mereka yang mendatakan warga mana yang bersedia. Nah, setelah kita dapat, kemudian kita atur siswa-siswa mana yang harus ke sana. Jadi bagaimana kita punya anggaran operasional pendidikan. Nah, itu yang kita berikan juga kepada masyarakat di mana siswa itu tempat melaksanakan kerja Live In itu. Selama 5 bulan lamanya, siswa-siswi Bakomsus menempa pendidikan Bintara tanpa kenal menyerah. Dari memulai pagi hingga menutup malam, siswa-siswi Bakomsus dihadapkan dengan pola pendidikan, lingkungan, dan rutinitas baru yang awalnya terasa asing bagi mereka. Namun semua itu mereka jalani dengan gigih dan semangat membara demi menjadi sosok bayangkara yang diharapkan. Tidak sekedar mengenyam pendidikan kepolisian saja, dengan berbekal ilmu di sektor pangan, siswa-siswi Bakomsus saling bahu-membahu dalam membantu serta membina petani dan peternak. Saya bersama teman-teman melihat, melakukan, dan terjun langsung ke lapangan, melaksanakan identifikasi potensi wilayah dan melihat di lapangan itu kita menemukan adanya praktik pemupukan yang kurang tepat, yang nantinya tuh malah merugikan tanah, tanaman, dan juga lingkungan. Dan kami kemarin juga terjun ke lapangan langsung bersama petani melihat bagaimana proses praktik mereka melakukan pemupukan yang sebelumnya seperti apa. Kita melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan, serta kami membuat bersama-sama praktek pembuatan pupuk organik sebagai salah satu upaya untuk peralihan yang tadinya petani melakukan pelaksanaan pemupukan secara konvensional menjadi ke arah yang lebih berkelanjutan, yaitu membuat pupuk organik cair. Dan setelah itu juga melakukan sosialisasi penyuluhan tentang bagaimana pemupukan yang tepat sesuai dengan prinsip 5T. Kami bersosialisasi, memberikan penyuluhan ke masyarakat terkait kualitas air. Sebab di budidaya ikan, baik itu ikan lele, patin, dan segala macam itu, harus menggunakan kualitas air yang baik dan dikontrol. Dan salah satunya kami menggunakan bahan densipur kami. Nah, di situ densipur itu untuk mensterilkan kolam agar terhindar dari bakteri dan jamur. Kehadiran siswa-siswi Bakomsus di tengah masyarakat membawa berkah bagi petani dan peternak. Banyak dari mereka yang terbantu dalam mengelola ladang pangan dan hewan ternak mereka. Selama siswa Bakomsus di rumah saya sangat terbantu sekali, Mbak. Karena dia juga punya ilmu peternakan yang mumpuni lah, Mbak. Dan kalau saya itu hanya ternak, tapi ternak manual, Mbak. Jadi turun-temurun dari orang tua aja, ya. Jadi ilmunya kurang. Ya, seperti dia punya ilmu kandang, tingkat udaranya gimana, kan dia punya ilmunya, Mbak. Kalau saya kan nggak punya ilmunya, hanya istilahnya hanya telaten gitu, Mbak.
Untuk kemarin siswa Bakomsus di sini sangat membantu sekali. Karena selain saya juga peternak baru, mereka itu sangat berpengalaman. Mereka selain sebagian mereka sarjana, ada juga yang SMK peternakan. Jadi sangat membantu sekali, terutama di berbagi pengalaman. Mereka bisa membantu mencarikan solusi pakan alternatif, kemudian obat-obatan untuk kesehatan domba, dan mungkin sistem manajemen kandang dan lain sebagainya, terutama untuk bidang peternakan. Respon masyarakat itu kita malah sepertinya tidak bisa menampung. Ya, karena banyak sekali permintaan-permintaan dari masyarakat terhadap adik-adik siswa Bakomsus ini, yang contohnya kayak latihan kerja 20 hari ini. Mereka sebenarnya, Pak, balik lagi ke sini kah? Nah, balik sini kah? Sedangkan mereka harus berputar ke tempat lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sangat terbantu. Artinya mereka, teman-teman petani itu mendapat ilmu tambahan dari adik-adik Bakomsus ini. Nah, itu hampir ada di semua wilayah tempat adik-adik siswa Bakomsus itu melaksanakan praktek. Artinya apa? Bahwa getarnya Bakomsus itu turun latihan kerja di kewilayahan itu membawa dampak yang positif. Yaitu yang kami rasakan, dan semoga ini bisa ditindaklanjuti sehingga Bakomsus ini tidak cukup hanya satu angkatan gitu, Mbak. Selain memberikan penyuluhan, siswa-siswi Bakomsus turut membantu menyelesaikan masalah petani dan peternak melalui terobosan yang mereka tawarkan. Banyak hal-hal yang kami lakukan di Sekolah Polisi Wanita dari sisi praktek. Kemarin kami ajak siswa yang memiliki kompetensi pertanian, kami membuat si opung, solusi olah padi apung, yaitu budaya padi terapung. Itu mereka kami libatkan semua dengan kejagoan, dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kompetensi yang mereka miliki. Akhirnya sekarang Sepoluan punya loh solusi padi apung. Sementara itu, inovasi lainnya datang dari Putra Aulia, salah satu siswa Bakomsus Pusdik Binmas bidang peternakan. Ia melahirkan inovasi di 3 bidang sekaligus. Pada bidang pertanian, ia mengembangkan pupuk asam amino untuk meningkatkan kualitas hasil panen tanaman. Ada pula pengembangan disinfektan yang bisa digunakan untuk mengusir hama pada tanaman. Bahkan bisa juga digunakan untuk melindungi berbagai jenis hewan ternak agar terhindar dari berbagai penyakit. Terakhir, pengembangan formulasi pembuatan pakan ikan dikembangkan agar pakan ikan dapat terapung dengan baik dan dapat meningkatkan keberhasilan ternak ikan yang berkualitas. Inovasi-inovasi ini tercipta dari ide dan pengalamannya, serta kolaborasi bersama lembaga terkait dan siswa Bakomsus lainnya. Namun, di balik kepiawaiannya mengembangkan banyak hal untuk ketahanan pangan, ternyata Putra memiliki alasan tersendiri kenapa ia memutuskan menjadi anggota Polri. Sebenarnya keinginan jadi polisi ini murni karena dari hati. Maksudnya, saya tahun 2018 itu ibu dan adik saya itu mengalami kecelakaan. Sehingga waktu itu kita mencoba untuk mencari penanganan dari rumah sakit umum daerah, itu kita tidak mendapatkan penanganan yang baik. Adik saya harus dioperasi menunggu 10 hari lagi. Jadi karena kita melihat adik saya dan ibu saya harus menunggu 10 hari lagi, otomatis saya khawatir bakal terjadi infeksi. Makanya kita mencoba melayangkan ke rumah sakit swasta. Namun rumah sakit swasta pun tidak bisa menangani karena tidak ada alatnya. Akhirnya mereka mencoba mensoundingkan ke rumah sakit Bayangkara. Tanpa menunggu lama, alhamdulillah adik dan ibu saya langsung dioperasi hari itu juga. Jadi saya merasa hutang budi. Di saat tidak ada yang bisa bantu, mereka bantu saya gitu. Saya yakin dengan bekal ilmu saya yang ada sebelum saya
dulunya masuk polisi, saya ingin mencoba memberikan ilmu saya sedikit ini, membantu masyarakat nantinya. Jatuhnya saya ingin mengabdikan, berbagi lagi, saya balas budi kepada instansi Polri. Bukan karena hal-hal lain, niat untuk bagaimana orang lain juga merasakan manfaat, karena saya telah ditolong dulunya. Saya yakin dan percaya segala upaya yang saya lakukan dulu pasti ada manfaatnya. Makanya saya hanya ingin mencoba bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi diri sendiri. Karena tidak mungkin ilmu itu hanya tentang diri kita. Kita harus sebarkan dia agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Polri mempersiapkan siswa-siswi Bakomsus untuk sigap menyingsingkan lengan bajunya, mengulurkan tangan mereka, menuntun langsung masyarakat Indonesia. Karena mereka hadir untuk memberikan secercah harapan, membangun semangat masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian ketahanan pangan negeri. Saya berharap orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri ini menjadi tercerahkan. Jangan hanya sekedar menghabiskan waktu. Itulah basisnya moral dan literasi. To change the mindset and culture set, menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Dan disinilah kita semua sadar, kita sebagai anak bangsa untuk selalu merawat dan menjaga kebinekaan agar bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing. Saya mengharapkan para siswa ini besok menjadi Babin akan lebih meningkatkan peternakan pangan khususnya pun di wilayahnya masing-masing. Harapan kami sebagai peternak, semoga nanti ke depannya Bapak Babin baru ini nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di bidang ketahanan pangan.